بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا Dan nanti biasanya di halaman pertama itu
qasidah istighosa, terus nanti pada penutupnya juga akan kita tutup dengan atawassul birijal lillah. Atawassul birijal lillah. Semua bacaan ini alhamdulillah sudah saya dapatkan kebetulan karena ini yang kita miliki dan kita peroleh dari guru kita, sehingga ini yang saya gunakan untuk membuka kajian ngaji bareng bersama NU Ranting Tempurjo 1 di kantor tercinta kita ini. Semoga niat tulus kita untuk melaksanakan amanah dari kesepakatan rapat untuk melaksanakan ngaji bareng di kantor NU ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sering mengingatkan kita untuk tidak henti-hentinya menuntut ilmu. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini, entah nanti kita itu paham atau tidak, yang penting paling tidak kita sudah melaksanakan salah satu perintahnya Rasulullah, yaitu dalam proses menuntut ilmu. Dan semoga apa yang kita lakukan menyebabkan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja sebagai mukadimah. Seperti biasa akan kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita sudah masuk pada makalah yang ke-21. Nah, perlu diketahui terakhir kita ngaji di kantor ini kita ada di makalah ke-20. Lalu kalau bertanya kok tiba-tiba di 22, 21-nya dibaca kapan? Nah, ke-21, makalah ke-21 saya baca di pertemuan Rijalul Ansor. Jadi ngajinya lanjut. Karena di Rijalul Ansor kitab risalah Ahlus Sunnah karya Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah hatam, sehingga dia karena pembacaan kitab Nasolihul Ibad itu lumayan tebal, sehingga kita baca tidak hanya di kantor ini tapi juga dibaca di pertemuan Rijalul Ansor. Nah, kenapa kok berani seperti itu? Apa tidak takut runut? Oh tidak, karena memang kitab Nasolihul Ibad ini hanya membahas tentang satu pokok persoalan atau satu pokok makalah yang perlu terus kita renungkan, perlu terus kita ingat untuk bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani proses kehidupan. Jadi karena memang kalimatul ulama itu bisa menenangkan hati kita, terutama dalam menghadapi ujian hidup di dunia. Nah, terutama pada malam hari ini, pada makalah yang ke-22 ini pas betul membahas tentang bagaimana ketika kita menghadapi ujian di dunia. Selain itu, kata-kata yang ada di sini itu bukan sekedar kata-kata dari orang biasa. Satu, rata-rata diambil dari hadis. Kalau tidak diambil dari hadis, diambil dari ahad, dari sejarahnya para sahabat. Makanya siapa lagi yang akan kita tiru kalau tidak meniru Rasulullah lewat hadisnya dan meniru para sahabat yang jelas-jelas mengetahui bagaimana cara Rasulullah menghadapi kehidupan. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian pada malam hari ini. Insya Allah makalah ke-22, tepatnya kita akan membahas tentang jauhnya Sayyidina Umar. Yang kita tahu Sayyidina Umar itu dalam sejarahnya beliau adalah sahabat Nabi sing paling tegas, sing paling keren. Salah titik pegang, salah titik hajar gitu. Lalu bagaimana cara beliau menghadapi setiap ujian dari Allah? Nah, di sini ada dakwahnya beliau itu seperti ini. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu niyatu kang kaping pindho wal isruna lan 20, berarti 22. Iku al-umar
nikmane Gusti Allah alaiya ing atase ingsun fiha ing dalam baliyah ai tilkan baliyah tegese ing dalam mengkono-mengkono cukup apa arbauni amin papat piro-piro nikmat. Jadi kata Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar guys ya, ini Sayyidina Umar. Wallahi kata Sayyidina Umar, saya itu tidak pernah diuji oleh Allah kecuali di dalamnya itu pasti ada 4 nikmat. Loh kita kan enggak, itu ujian pasti susah, bingung bisik. Sayyidina Umar pasti yang dilihat itu adalah nikmat. Dan satu rumus kemarin yang saya baca di dalam kitab Nasha'ilul Ibad, barang siapa yang dicintai oleh Allah, jadi ketika Allah itu mencintai suatu kaum, dipastikan dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek sampean itu kena ujian kok susah, itu kan aneh gitu. Karena konsepnya di dalam agama Islam, di dalam hadisnya Rasulullah, di dalam kitab Nasha'ilul Ibad itu seperti itu. Jadi ketika Allah itu sudah mencintai sebuah kaum, maka Allah pasti akan mengujinya. Itu di dalam kitab Nasha'ilul Diniyah di bab terakhir karya Habib Abdullah Balwal-Haddad, dan itu yang dikutip oleh beliau dalam menjelaskan tentang bab ridho. Di sana itu juga menjelaskan tentang hadisnya Rasulullah yang berbunyi yang menjelaskan bahwasanya setiap kebahagiaan, awal dhewe yang ada di sini kan semua pengen bahagia toh, pengen senang ya, pengen senantiasa terlepas dari berbagai macam ujian ya. Jadi kata Rasulullah di dalam kitab itu, ja'alallahu minal farohi wal faroji. Jadi Allah menjadikan di dalam kebahagiaan, ketenangan dan jalan keluar dari setiap persoalan. Wal faroji itu adalah jalan keluar dari setiap persoalan. Itu fil yakini waridu, ada di dalam sebuah keyakinan dan di dalam keridoan. Jadi wajar kalau di sini itu dijelaskan kata Sayyidina Umar, sungguh ya, aku itu tidak pernah diuji oleh Allah kecuali di dalam ujian itu terdapat 4 kenikmatan. Jadi lek diuji beliau malah bisa melihat kenikmatannya. Nah, kalau di dalam kitab Nasha'ilul Diniyah, agar kita senantiasa bisa melihat sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ya salah satunya itu kita harus ridho. Harus ridho dulu. Apapun yang diberikan kepada diri kita itu harus ridho. Bukankah di dalam rukun iman kita itu ada rukun iman yang terakhir, yaitu qada dan qadar, kepastian baik dan kepastian buruk. Lek kepastian baik dan kepastian buruk sudah menjadi keimanan yang harus kita imani, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita, kenapa kok setiap kita mendapatkan kepastian jelek dari Allah justru kita merasa susah gitu? Itu kan aneh. Padahal dikandani padahal sudah disampaikan oleh Allah kalau takdir Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi kenapa kok hati kita hanya mau menerima yang baik saja? Bukankah sabar itu ada sabar dalam menerima ujian dan sabar dalam melaksanakan ketaatan? Kan itu tuh. Nah, bagaimana perasaan itu muncul di dalam diri kita, sehingga baru kita akan memiliki perasaan yang jauh tidak sama, sehingga kita akan memiliki perasaan yang tidak jauh berbeda seperti apa yang dimiliki oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Amin Allahumma amin. Lah mungkin dalam proses pendidikan kita sehari-hari yang sering salah dalam kita menyikapinya, sehingga ada perkataan yang mengatakan bukan ujian Allah yang salah Allah memberikan, tapi gara-gara manusia yang salah dalam mengambil sikap dalam setiap ujian. Jadi bukan Allah yang salah, tapi kadang kita yang salah mengambil
menemukan 4 kenikmatan. Yang pertama, ya 4 kenikmatan dalam setiap ujian. Nah, ini bisa kita jadikan nanti bahan introspeksi untuk diri kita. Yang pertama, yang kata beliau itu adalah nikmat dalam setiap ujian. Di sini itu dikatakan awal utawi kawitane baliyah. Iku ilang takun ing dalam are kalangan orang-orang. Opo baliyah? Aitin kan baliyah tu tegese mengkono-mengkono ujian. Vidi ini ono ing dalam agama ingsun itu yang pertama. Jadi bisanya Sayyidina Umar itu bersyukur, ya bisanya beliau bersyukur karena semua ujian yang ditimpa oleh yang menimpa kepada beliau itu bukan ujian dalam urusan agama. Dakwah ini pokoknya orang sholat telat tidak dianggap sebagai ujian. Nah itu jadikan bahan introspeksi. Jadi itu jadikan bahan introspeksi. Jadi yang masih bisa bilang wes ujian dalam bentuk apapun, ujian gue utang ya kan, ujian urusan keluarga gak beres-beres kayak itu tidak pernah lebih berat daripada ujian agama. Itu cari Sayyidina Umar. Nah kita introspeksi diri, apakah ini supaya umum ataukah memang agama buat kita adalah sesuatu yang sepele dibanding dunia? Itu pertanyaan pertama. Kenapa kok seperti itu? Disyarahi oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini juga. Aimintil kalbaliyati. Kata Imam Nawawi di sini, fa'inal imtihan. Krono sak temen itu ujian. Fitini ing dalam agama. Iku azamah luwe abot utawa luwe agung minal imtihan tinimbang saking ujian fil badani ing dalam urusan awak wal mali lan urusan bondo. Rapopo aku melarat sing penting aku gak sampai dadi wong PKI misal. Rapopo aku melarat sing penting aku gak sampai melakoni kemaksiatan. Yang penting itu sik gelem iso salat syukur. Wis sing penting sik iso melok ngaji yo syukur alhamdulillah, meskipun kadang di rumah yo sik akeh duwe utang campur kepikir. Nah itu kata Sayyidina Umar, karena aku alhamdulillah aku diuji oleh Allah, tidak diuji dalam urusan agama. Ya urusan agama itu tadi zakat, sedekah, rawani, sholat, anak-anak. Kita tidak berbicara dengan saya secara pribadi itu memang betul-betul merasa ternyata para ulama itu ketika dia tidak bisa menunaikan amal ibadah untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah persoalan besar bagi beliau. Sementara kita kan tidak seperti itu. Ujian buat kita kok koyo nek wis nanggung utang, gak kuat biayai anak, kan? Itu yang kita rasakan. Kata beliau, oh itu gak masalah. Makanya sekarang cara melihat kita, ya wis lah gak apa-apa. Seperti apapun ujian yang diberikan oleh Allah, muga-muga Gusti Allah itu tetap maring awak saged sholat, saged poso, saged zakat, dia teruslah hal-hal yang sifatnya masih melakukan sesuatu yang positif. Itu yang pertama. Itu bagi Sayyidina Umar adalah kenikmatan. Selama kita tidak diuji dalam urusan agama, itu bagian daripada nikmat yang harus kita syukuri, meskipun itu berupa ujian. Jadi karena memang Allah kadang untuk mengangkat derajat seseorang itu dia kadang diberi ujian, kadang diberi ujian. Ya salah satu contoh yang sudah pernah viral ceritanya orang yang jualan teh yang dibully di atas panggung, seolah-olah hina, ya kan? Tapi ya kadang ya itu, makanya kadang kita tidak merasa gitu. Malah kita sering ketika kita mendapatkan ujian, sing sering, tidak usah sampean saya, sing sering kita minta itu ya Allah moga-moga sampean paling gampang setiap persoalan. Betul itu, tidak salah. Saya mengatakan itu tidak salah karena memang kenyataannya Rasulullah juga mengajarkan doa Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma la sahla illa ma ja'alnahu sahla. Itu kan doanya untuk diberikan kemudahan dari Rasulullah. Tapi kalau kita ingat bagaimana ceritanya salah satu katanya
konon itu adalah waliullah, yaitu Sampun Al-Ghazi. Namanya Sampun Al-Ghazi. Kalau di cerita Indonesia itu terkenal dengan nama Samson. Nah, beliau itu katanya salah satu waliullah. Senjata beliau itu adalah sebongkah orang, gigi hewan. Senjata beliau. Tapi beliau sanggup membunuh musuh-musuh Allah dengan banyak sekali, cukup satu orang. Dan beliau salah satu konon waliullah yang dikhianati oleh istri. Jadi matinya beliau ya gara-gara istrinya yang membocorkan jimatnya. Beliau itu ketika dihadapkan kepada seorang musuh atau lawan yang begitu banyak, beliau itu tidak minta diringankan ujian, tapi ya Allah, sebesar apapun ujian yang kau berikan, ya kan, sebesar apapun ujian yang kau berikan, aku siap untuk menerimanya. Cuman satu yang aku minta, beri aku kekuatan. Maka ketika Allah sudah memberikan kekuatan, kita tidak akan peduli sudah sebesar apapun ujian yang akan diberikan. Ya meskipun aku tetap ngandani, tetap saya bilang tidak apa-apa kita meminta untuk diringankan. Cuman logikanya, wong lek dikai ujian, tapi ujiannya dikai arek kelas C misalnya, atau anak yang sudah SMP dikasih ujian anak SD, itu gak bakalan naik kelas, gitu loh. Jadi kalau saya sekarang sudah mulai dari tahu sejarahnya itu, dan kita tahu bahwasanya salah satu, katanya Rasulullah, salah satu hal yang pasti ketika Allah mencintai sebuah kaum, dia akan diuji. Mulai dari detik itu saya jarang minta kepada Allah untuk diringankan dalam setiap ujian. Yang saya minta, ya Allah, pulau kampi. Saya mesti seperti itu, karena itu tadi al-farah, kebahagiaan, wal farajah, dan jalan keluar dari setiap persoalan, kata Rasulullah, itu fil yakini wa ridho, ada dalam keyakinan dan dalam ridho. Dan Allah menempatkan al-karabu, kesumpekan, wa dhaiku, dan kerupekan, artinya tidak menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan, itu Allah letakkan di dalam fisyaki, dalam keraguan-raguan, wasukti, dan kebencian. Itu jelas disampaikan oleh Habib Abdullah Balahadad di dalam kitab Nasoibul Diniyah. Bab terakhir sudah mau hatam itu. Alhamdulillah kemarin itu ngaji minggu kemarin di Banyuwangi sudah hatam, dan babnya bab itu, bab ri dan bab itu. Maka nih anjur awak itu ketika menerima persoalan gak iso gak ngamuk itu wis untung, karena kemungkinan kita pasti akan menemukan jalan keluar. Tapi sekali lagi rumusnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan jalan keluar dari setiap persoalan dengan mengacu kepada hadis itu, Allah menempatkan dalam keyakinan dan dalam ridho. Mulai dari itu saya senantiasa ketika mendapatkan ujian apapun itu, koyo awak gak kuat, mesti saya bilang, ya Allah, pulau tampi, saya terima dalam bentuk apapun. Saya terima, saya siap. Saya seperti itu toh. Yo urusan bingung ya berdoa, ayo Pak. Tapi ketika menerima itu pasti itu dulu yang saya sampaikan dulu. Gak ngomong buh mana gitu, gak ngomong buh mana. Tapi sudah belajar untuk ya Allah, pulau terima. Karena itu tadi al-haraj, jalan keluar itu ada dalam keridoan. Kalau Sayyidina Umar liyo maneh, kalau Sayyidina Umar yang penting aku gak diuji dalam urusan agama itu nikmat. Justru urusan ujian nyopo, yang penting sholat sih sergap. Itu yang pertama, kenikmatan yang ada dalam ujian, kata Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah diuji oleh Allah kecuali di dalamnya ada 4 kenikmatan. Pertama, ketika ujian itu tidak ada dalam ujian agama. Yang kedua itu adalah di sini itu wasani utawi kakate pindho. Wasani utawi kakate pindho idlam takun ing dalem arikalane ora-ora apa mengkono balia. Idlam takun ing dalem arikalane ora-ora mengkono balia utawa coba. Air balia itu tegese ujian iku agama luwih gedhe minha tinimbang mengkono balia. Air
Aimin tilkal baliyati tegese saking mengkono-mengkono ujian allati nyatane ujian asobat nih kang wis muji utawa kang mekenani apa baliyat ing ingsun. Jadi kata Sayyidina Umar yang kedua kenikmatan yang ada dalam ujian yang telah diberikan oleh Allah selama ujian itu tidak lebih berat daripada yang tidak ada yang lebih berat lagi. Jadi kan tadi ujian yang paling berat itu adalah ujian tentang masalah agama. Jadi caranya saya bilang kapopo sing ono sing duwe abot. Artinya beliau itu setiap menerima ujian pasti yang beliau lihat itu adalah ujian ini masih ada yang lebih berat lagi daripada ujian yang beliau miliki. Jadi ini salah satu cara. Jadi ketika kita menerima ujian endang dulu ono sing luwih iso tindakane sampai dan itu pasti ada. Dan itu pasti ada. Jadi iya pasti ono. Utawa gampangane gini, kalau guru saya itu kayak gini bilangnya. Sing ujian itu gak awal. Jadi kok gak dewe ya. Lelek foto-foto gak dewe ya foto-foto di ujian nyapa awakmu kok susah dewe. Nah gitu caranya. Jadi Sayyidina Umar itu ketika menerima ujian jadi melihat masih ada yang lebih berat ujiannya yang diberikan kepada selain Sayyidina Umar dan beliau masih bersyukur. Jadi caranya memunculkan syukur kita pada saat kita menerima ujian, segeralah dalam urusan dunia melihat sesuatu yang ada di bawah kita. Ya kan? Lek awake dhewe mung entuk ujian gara-gara utang, ya untung awake dhewe sing iso mlaku delok ya tanggane sampean wis gak iso mlaku. Ngono lho. Ya untung sampean sing iso pegawe ono ben tanggane sampean niku bangkrut sampai gak iso megawe sehingga dari sana kita masih bisa bersyukur. Itu salah satu nikmat yang kata Sayyidina Umar ada dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Terus kemudian yang ketiga adalah wasalisu utawi kang kaping telu idlam takun ing dalem arekalane ora ono apa baliyat utawa cukup iku muharrimur ridho perkara kang ngalang-alangi maring iso ridho utawa iso nerima mamnu arido tegese perkara kang bisa nyegah maring ridho biha kelawan mengkono balian aibitil kan baliati tegese maring mengkono balian. Yang ketiga adalah yang merupakan nikmat dari ujian yang telah diberikan oleh Allah kepadaku, kata Sayyidina Umar, alhamdulillah semua ujian yang Allah berikan kepadaku aku masih bisa menerimanya. Jadi itu makanya jangan di pangeran salah satunya jangan minta digunakan enggak ya Allah paring kula sakit nafi gitu loh, ya Allah paringi kula sakit neri meskipun itu berupa ujian karena kemampuan kita menerima ujian itu bagian dari nikmat Allah yang sudah diberikan yang sering kita lupakan karena kita lebih fokus kepada ujiannya. Berarti saat gede ujian piye kok kita masih bisa menerima, ya kan? Contoh, ya kan? Contoh. Ini terjadi kepada pribadi. Kadang kan gini, ya kan? Kadang awal pegawai wis akeh, awal dhewe gawe menentang mulai teko pagi sampai sore. Ternyata itu titik, ya kan? Itu titik. Kita pulang. Ya Allah saiki kok sepi banget ya. Kadang dalam perasaan itu muncul. Kita pulang, ternyata di rumah itu nerima, gak ngamuk. Tapi kita kadang masih pusing gara-gara kita dapatnya pada hari ini itu sedikit. Lali nerimone keluarga itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang masih banyak orang yang sanggup menghasilkan kekayaan lebih besar, tapi keluarganya masih tetap memiliki perasaan kurang, sehingga memaksa seorang suami bekerja bahkan harus membentuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi enggak, lebih mati keluarga sing nrimo lho sing gak gawe sama bangun itu sapi indah. Kadang kita
Kita hanya fokus kepada itu. Keluarga yang menyambut kita di rumah kadang itu tidak kita hiraukan sebagai nikmat yang telah Allah berikan. Yo kadang yo bingung dewe, aslinya yo keluarganya yo gak masalah. Makanya di sini itu kata Sayyidina Umar, salah satu nikmat yang tetap bisa aku temukan dari setiap ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah aku seiso nerimo. Itu kata Sayyidina Umar. Makanya yang pertama yaitu munculkan ridho dari setiap kehidupan yang sudah dijalankan pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar seiso nerimo ujian seperti apapun, wis tetap kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kemampuan menerimanya kita terhadap semua ujian yang telah diberikan oleh Allah, itu bagian dari nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Yang terakhir itu adalah berarti yang keempat. Yang terakhir kata Sayyidina Umar itu warobi utawi kakak papat. Minan ni'ami anni sak temene ingsun iku arju tetep iso ngarep sapa ingsun at-thawaba ing ganjaran alaiha ing atase mengkono balian aitil kal baliyati ing atase tegese ing atase mengkono juga. Yang keempat adalah dari setiap ujian alhamdulillah aku kalau bisa sabar nanti bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti dibarengi dengan pahala yang akan diberikan gitu loh. Lek sampean pengen enak kan konsepnya jelas loh. Takdir apik, takdir elek itu teko Gusti Allah. Yang semuanya harus kita terima dan semuanya harus kita imani sebagai kewajiban kita sebagai orang Islam. Enggak, lek sing elek gak gelem. Ya kan aneh gitu loh. Padahal rukun imannya jelas. Takdir apik, takdir elek itu kabeh teko Gusti Allah. Loh kok kita mau menerimanya yang baik-baik saja gitu loh. Ya sing elek ya itu tetap teko Gusti Allah. Yang mau tidak mau konsekuensi kita dalam beragama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap kita terima gitu loh. Cuma cara menyikapinya saja kita yang harus berbeda. Di mana kalau kebaikan harus kita pertahankan, kalau ujian harus kita sabari dan harus kita lawan. Kan cuma gitu toh, bedanya kan cuma itu toh. Tapi semuanya harus kita terima sebagai konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa mendapatkan ridho dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga 4 tips yang disampaikan oleh Sayyidina Umar di dalam kitab Nashihul Kehidupan ini menjadi renungan kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya di balik setiap ujian yang diberikan oleh Allah terdapat di dalamnya adalah pahala yang begitu besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, rumus hidup di dunia itu mesti ono api, ono api terus iku swarga, terus iku neraka. Lek pengen api terus ndang mati yo ben ndang mlebu nek swarga. Lek yo lek gak mlebu yo alam cerita liya. Sekali lagi itu rumusnya dunia itu pasti isinya baik dan buruk. Bagus terus itu namanya surga, elek terus jenenge neraka. Selama kita hidup di dunia pasti di sana ada baik dan ada buruk. Makanya bahasa Allah di dalam ayat Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra. Bahasanya itu pakai ma'an. Bukan kayak pepatah Indonesia, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, tidak seperti itu. Tapi bahasanya inna ma'al usri yusra, bersama. Ingat rumusnya itu, bersama. Inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Makanya apa? Makanya tugas kita yang perlu kita cari itu adalah mencari setiap kemudahan dan kebahagiaan dari setiap proses kesulitan yang kita jalani. Ojo melok pepatah Indonesia yang nggak ada dasar. Bahasanya Allah itu di dalam surat Inna ma'al
usri yusra, pasti sudah. Jadi dari setiap kesulitan bersama kemudahan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kali ini dengan, kalau nanti ada pertanyaan kita lanjut setelahnya, kita tutup dulu, okay? Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah, doa wal asri, dan doa kafaratul majlis, dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Kang Ajis, dan terakhir kita tutup bersama-sama dengan pembacaan tawassul firija lillah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wali qadri hajatina min hawaiji bil akhirah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu umurana wa umurana akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani farduhu ilayya idza hajati ilayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sing tas teko iku perlu jam 8 pas jam 8. Setengah jam. Iya kan, iya, gak usah kakek, yang penting istiqomah. Ya, bener ya. Amin. Amin.